Ada lagi nih teman nih yang menanyakan atau memohon nih untuk dibahas sama kita berdua nih. Jadi dia memohon pendapat kita nih, Om Tom. Mohon bantuannya untuk memberikan pendapat. Apa sih bedanya orang beragama dengan orang yang ingin terlihat beragama? Loba ayeuna mah sih asli tong jauh-jauh aja naik berhud urang we aya nu gitu asli. Kumaha Om Tom, apa bedanya orang beragama dan orang yang ingin terlihat beragama? Kalau orang yang beragama berarti dia akan berusaha untuk mengeksplor apa yang dia pahami awalnya. Awalnya tuh kan dari paham dulu, memahami, karena agama itu ada sebenarnya karena kelakuan manusianya sudah pada melenceng. kelakuan Itu kelakuan. Agama itu sebenarnya untuk mengingatkan atau memberikan sebuah warning, aturan main lah gitu. Hukum-hukum lah gitu. Lebih dalamnya mungkin nanti ada yang lebih kompeten menjelaskan hal itu. Karena agama itu ketika kita bisa mengeksplornya itu akan sangat baik atau sangat bermanfaat gitu. buat kita dalam menjalankan kehidupan. Karena ketika kita sudah paham, kita memahami, nanti lama-lama menjadi yakin. Kalau sudah yakin, sudah keyakinan itu artinya harus diraih atau didapat atau bisa menjadikan sebuah modal dalam diri setiap orang. Itu prosesnya berbeda-beda untuk yakin itu. Nah, ketika orang hanya ingin terlihat beragama, ya berarti kan eta mah kabawa pusaka kaba. Ya benar. Dan kudu make baju jubah ada gini kan, terus di janggotan naon gitu kan. Itu mah kan performan. Sebenarnya kan yang terpenting inti dari kita istilahnya lah mendalami agama itu ya kita bisa mengontrol hati kita, kolbu kita. Betul. Ketika kita sudah memahami hukum-hukum di dalam agama, aturan-aturan yang ada, itu sebenarnya lebih untuk memahami bahwa diri kita itu harus menjalankan kehidupan sesuai aturan-aturan dan tidak boleh melenceng, dan sebagai kontrolernya adalah hati. Tetap tongkiru karena hati ini yang akan selalu menjadi oposisi akal pikiran. Betul. Hati itu menjadi oposisi. Setuju. Karena ketika ini akal-akalan mengakal-ngakali gitu akan ditegur oleh hati. Itu pasti setiap orang, tidak akan dibeda-bedakan. Dan saya juga sering merasakan berdiskusinya antara hati dan akal, hati dan pikiran. Gelut gitunya. Iya, cek pikiran teh. Tapi dah, aku dukiu harus begini, harus begitu. Pikiran itu merekayasa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pada akhirnya direkayasa dengan lisan kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu hasil rekayasa akal. Tetapi semua itu akan menjadi output yang bagus ketika kontrol ini berjalan. Dikontrol ku hatenya. Karena sesuatu hal yang tidak bisa disogok, sesuatu hal yang tidak bisa dilobi,
adalah hati. Kenapa? Karena hati itu jujur, kolbu itu jujur, kejujuran. Jadi ulah mecel, jangan neko-neko lah, jangan neko-neko. Ya. Karena apa, guys? Saya berpesan, mohon maaf nih, ya, bukan berarti mengajari sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua tentang hal berkehidupan. Saya adalah mungkin sebagian kecil dari orang-orang yang sering merasakan teguran gitu, baik dalam hal apapun itu, baik ditegur oleh hati, ditegur oleh keadaan gitu. Makanya saya berpesan, waktu tidak akan pernah kembali. Itu juga film bisa di rewind gitu nya. Itu bisa. Jadi pesan saya dan Yon, Ya. terkadang kaduhung itu paneri, guys. Ya, benar. Bayangin kaduhung paneri. Kalau main pal-palan asik, neri, paneri gitu. Deket kan gitu, main poces, main kaleci gitu kan, ulinan itu enak kan, ngalung terakhir mah kan gitu. Tapi kalau hidup mau dijadiin kaduhung yang paneri mah, ya kan kita berpikir, punya akal, gimana caranya supaya kita tidak kaduhung, betul. paneri gitu. Betul. Nah, terus ini Om, ada juga ya dari ciri-ciri orang lah ya orang bermasalah gitunya. Mungkin saya punya 3 poin ciri-ciri orang bermasalah. Mungkin Om Utom juga ada poin-poin yang lain, cuman saya sebutkan dulu yang saya punya ini. Ciri-ciri orang bermasalah itu ketika dia datang selalu membawa masalah. Yang kedua, ketika di tempat kita ngariung seperti ini, ojol-ojol dia menimbulkan masalah. Dan ketiga, setelah membuat masalah di lingkungan kita, terus inditna oge ninggalkeun masalah gitu. Eta ciri-ciri jelema bermasalah. Lamun cek kurangnya. Tapi ada lagi mungkin dari Om Utom, ciri-ciri orang yang bermasalah dari karakter atau dari ya mungkin dari kebodohan dia yang melakukan kesalahan gitu. Sok mangga Om Utom. Jadi ciri-ciri orang bermasalah atau troublemaker gitu, si pembuat masalah, ya berarti kan dia menjadi pekerjaan gitu. Oh, gawena teh gitu. Iya, kerjanya buat masalah aja gitu. Kenapa? Karena itu kalau dilihat secara psikis lagi ya. Ya itu jenis penyakit. Itu jenis penyakit. Ketika orang senang membuat masalah atau melakukan perbuatan yang menimbulkan masalah, itu adalah penyakit kejiwaan. Ya. Kenapa? Karena ya orang tersebut tidak bisa membedakan gitu. Apa yang dilakukan dia akan berdampak seperti apa di lingkungan kita gitu kan. Iya. Oh ya. Contohnya kalau ngelihat orang susah, ngelihat orang terdolimi gitu kan. Ya. Ngelihat orang ripu, ngelihat orang sakit gitu kan. Ada sebagian orang tuh yang merasa happy, senang gitu. Melihat orang lain sedih, sakit, ribu teh manehna teh resep gitu. Dan eta mah geus kieu gering gitu. Jadi penyakit psikis itu gering manah, gering hati. Makanya saya kan tadi di awal bilang ketika seorang manusia atau individu bisa memahami dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, betul, insya Allah minimal dia akan berhati-hati dalam bersikap,
berhati-hati dalam berinteraksi, berhabluminanas lah. Nah, berarti orang seperti itu mah belum mengenal dirinya sendiri. Jelas. Kenapa tidak mengenal dirinya sendiri? Ketika kondisinya dibalik nih, posisi dia yang dijadikan okay. orang yang dizolimi atau disakiti, orang ripu. Terus kurang disengsirikeun, kebayang kumaha rasanya. Nah gitu kan, kebayang. Betul. Berarti kan kalau dia fine saja dibegitukan sama orang lain, berarti gering. Nah sebenarnya jujur pasti nggak enak kan, tengguna kanu hate gitu ya. Jelas. Jadi jangan sampai kita punya filter, punya organ yang diciptakan oleh Tuhan gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, segumpal daging gitu di dalam dada ini, yaitu kolbu, hati itu tidak ada nilai fungsinya. Bayang, ngeri kan? Padahal itu adalah kalau di elektronik mah IC lah gitu, error IC ngajar aja sih kan pasti mualarasnya kalau ininya Pak Buis, Pak Belit, pasti kelakuan nanti Pak Kusut. Iya geus Pak Kusutnya banget oge Pak Gujut anjing sablon dah banget anjing mah teu Pak Gujut. Nah, terus gini ada pepatah nih ya. Pepatah yang sangat bagus. Barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenali Tuhannya. Betul tidak? Betul, itu sangat hak itu, betul sekali itu. Kenapa saya menjawab betul? Ya sekarang saya punya pertanyaan sedikit gitu. Kalau manusia ingin mengenal Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti manusia itu harus mengenal dirinya dengan beberapa tolak ukur ya. Mungkin lebih tepatnya menyadari lah bahwa manusia itu adalah ciptaan. Harus pasti mengenal siapa yang menciptakannya, kan begitu. Betul. Ketika dua hal itu aja sudah dipahami, jangan dulu masuk ke ranah yakin gitu. Paham aja dulu bahwa saya ada yang menciptakan kan, dan teman-teman semua, saudara, sahabat semua berpikir saya itu dibuat nih, diciptakan gitu. Alam juga alam dibuat, alam semesta planet kan. Iya betul. Semua jagat raya ini ada yang buat, diciptakan, yaitu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan paham untuk mengenal dirinya. Tapi kalau misalkan ngerasa bijil tinu belah batu gitu kan, keluar tinu tangka caringin gitu, pasti ngarang mengharap sorangan gitu kan. Betul. Mereka doang ya, benar pembenaran muncul ya, yang hal seperti itu ya. Karena mereka mensikapi atau melakukan semua hal itu takarannya baru sampai akal di ranah pikiran gitu. Betul. Jadi ini aja yang dipakai itu. Kalau misalkan itu terjadi, dia akan lupa terhadap sesuatu hal yang sangat basic ya. Dasar sekali. Ya itu betul Om. Basic dan sangat dasar sekalinya itu mungkin bisa dikatakan seperti ini nih Om. Siapa dan dari mana kita berasal? Ya mungkin itu dasarnya ya. Basicnya. Terus yang keduanya harus bagaimana kita hidup saat ini.
Nah, yang ketiganya ini kemana kita berpulang dan akan kembali. Eta mungkin cek si Om utamanya dasar dan basicnya. Iya, kalau barusan dibilang kita berasal dari mana, Nah itu sebenarnya sudah jelas dan sangat akurat, bahkan sudah tidak bisa diterbantahkan, sudah tidak bisa. Kenapa? Karena di ajaran agama Islam itu, yaitu di Al-Quranul Karim itu, saya pernah belajar sedikit membaca, itu sudah jelas ada keterangan yang menjelaskan ya. Mohon maaf kalau misalkan salah, saya tolong dikoreksi. Tapi ini hanya pengetahuan saya yang sedikit saja lah. Itu di surat Yasin kalau nggak salah, itu di ayat 77 itu ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu jelas, di situ dijelaskan asal mulanya manusia itu berasal dari mana. Penjelasannya saya agak sedikit lupa, tapi kurang lebihnya seperti ini. Tidaklah mereka mengetahui bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, tetapi mereka menjadi pembangkang yang nyata. Itu sudah dijelaskan, diterangkan di dalam Al-Quran, itu ada itu, dan itu terjadi. Kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari, manusia-manusia yang pembangkang terhadap Tuhan, terhadap Allah itu banyak. Merasa jago, merasa kuat, merasa hebat, merasa banda materi gitu kan. Wah, ini hasil keringat kerja keras gua nih, kan gitu, tanpa sedikit pun melibatkan Allah atau Tuhan. Yang asa aing dahnya tatang betenteng. Jadi segala sesuatu hal itu diklaim bahwa itu adalah hasil dari kerja kerasnya, hasil dari potensinya. Tak kebayang kalau pas bendu Gusti beak sia maneh beak ya, moal dugikeun ka etangan menit sadetik benar-benar biasa kajantenan terjadi. Itu awal mulanya. Jadi tadi awal mulanya manusia itu ya begitu, diciptakan lewat setitik air mani. Itu jelas, dikasih ruh gitu kan. Soknya tinggal di bangke, nggak ada ruhnya, berorah biasa, utak-utakan kayak gitu. mati rasa nyesep hudud. Benar-benar itu. Makanya ini kan nggak bisa dikejar sama logika. Nah itu udah jelas ada di Al-Quran, ada. Yasin itu ada, ya. Mungkin boleh di looking again ya, dibaca-baca lagi. Ya mohon maaf mohon maaf saudaraku, sharing kan, lah teman sahabat kita. Mohon maaf kalau memang saya ada kekurangan dalam penyampaian atau kurang sempurna, maklumlah, ada sanes ustad abdi mah. Saya bukan kiai, bukan ajengan, saya mah mantan jalanan mantan crossboy. Nah tadi yang pertama itu kan terus apa kan berakhirnya sekarang sedang apa kita harus bagaimana ini gitu kan. Ya kalau pesan saya sih bukan pesan ya, mungkin ya ini mah hanya sharing gitu. Sharing. Saya tidak melakukan penekanan gitu, bahwa apa yang saya paparkan, saya utarakan itu betul atau benar, yaitu tinggal dikembalikan dengan kondisi sahabat-sahabat semua. Iya, betul. Kalau sharing saya sih apa yang sekarang harus seyogianya kita lakukan, cukup satu kata atau kalimat aja sih, mengabdilah dengan sebaik mungkin. Explore aja, silahkan. Itu yang harus mengabdi itu kan luas, silahkan mengabdi lah sesuai dengan pemahaman,
keilmuan, sesuai dengan apa keyakinan saudara-saudara semua. Silakan mengabdilah, biar termasuk nanti di akhirnya itu menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Karena Amin. maaf, sejenak lah kita, Ya, sejenak betul, sesaat. Banyak contoh-contoh orang yang bangga dengan logikanya, bangga dengan harta bendanya, pangkat jabatan, banyak contoh. Sudah sering diingatkan. Hanya cukuplah satu kematian yang menjadi penebur atau Betul. itu mengingatkan itu. Nah, Cukuplah kematiannya menjadi Nah. pengingat. itu yang tadi kita bahas kan, kematian gitu ya. Apa sih yang kita tunggu selain kematian gitu Iya. kan ya. Iya. Terus endingnya nanti Endingnya, gimana? nah. Endingnya jangan sampai kita seperti orang yang keapal jalan balik. Beluang balik. Ya itu yang ketiga nih.